Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 24 November 2020, saya Nuraini Burusrubati akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 4 selesai satu atap Kabupaten Langkat. Nomor ujian saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hari ini si Lucky nggak datang ya, nggak apa-apa. Mungkin karena situasi kita sekarang ini, siapa yang mau datang ya silahkan, siapa yang nggak mau datang juga nanti kan kita ibu bisa kirim melalui WhatsApp grup. Sekarang coba siapa yang memimpin doa? Berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semuanya semangat. Senyum, smile semua, oke? 1, 2, 3 ya. I P S I P S. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu pengertian lembaga sosial. Hari ini kita akan membahas yang pertama sekali adalah lembaga keluarga. Oke, sebelum ibu buka PowerPoint yang ibu akan tampilkan, ibu mau tahu dulu apa itu keluarga? Kelompok siapa? Coba tunjuk tangan. Siapa yang berani? Siapa? Oh ya, berdiri ya Gus. Harus berdiri ya. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi, dan tante, kakek, nenek. Oke, terima kasih ya untuk Agus. Tepuk tangan untuk Agus. Silakan duduk Gus. Ibu juga mau tahu di sini. Setelah selesai kelompok 2, ibu mau tahu apa sih peran kalian setelah selesai belajar daring di rumah. Sekarang kan kita tidak belajar ke sekolah nih. Tatap muka boleh hanya seminggu sekali, itu pun bagi yang mau. Nah seperti itu. Ibu mau tahu dulu apa peran kalian, apa tugas kalian setelah selesai belajar daring di rumah. Apa tugas kalian di rumah? Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok 3 ibu persilahkan. Coba kelompok 3. Saya mencari berantakan itu. Oh ya, bagus. Mencari kelompok bantu siapa? Bantu bapak ya. Ya bagus. Ada kan yang lain? Ada, Bu. Oke, coba berdiri. Saya biasanya mencari bidi. Apa? Saya biasanya mencari bidi. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Namanya kita semua berusaha ya. Ibu juga di rumah setelah selesai belajar daring, ibu juga ada pekerjaan yang lain kok. Ada pekerjaan ibu yang lain, mengurus rumah seperti itu. Ada kan yang lain lagi? Iya, Bu. Oke, kelompok 3 semangat kali ya. Semuanya mau memberikan tugas mereka. Apa kelompok? Saya biasanya di ladang memanen jagung bersama ayah. Oh, memanen jagung bersama ayah. Oke, yang belum menceritakan apa tugasnya di rumah setelah belajar daring adalah kelompok 1. Kelompok 1, ada nggak yang mau disampaikan? Ada. Coba apa? Berdiri. Coba buat sedikit suaranya. Berdiri nak. Saya menjaga adik luar. Setelah itu, Saya menyapu halaman dalam cuci piring. kalau pekerjaan kelompok 1 sangat gampang ya, di rumah saja ya, tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan ini. Kita akan belajar. Ibu buka PowerPoint kita. Perhatikan. Coba kamu lihat. Ada 2 di sini gambar. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Kita yang pertama adalah lembaga keluarga. Siapa dari di sini? Siapa yang ingin berani ke depan? Coba Adi, ke depan. Menurut kamu, ini apa itu? Gambar apa ini Adi?
kita akan melihat dulu apa itu KD, kompetensi dasar, apa itu IPK, ya indikator pencapaian kompetensi, dan nilai karakter yang harus kita miliki. Di sini nilai karakter yang harus kita miliki adalah jujur, mandiri, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri. Itulah dia. Udah bisa kamu lihat? Oke. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari ini, lembaga keluarga ini adalah melalui model discovery learning, kamu dapat menganalisis peran dan fungsi lembaga keluarga dengan tepat, menelaah dan menyajikan hasil telaah peranan keluarga dalam perubahan sosial, serta saat pandemi COVID-19 ini dengan benar dan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, ini dia. Lembaga keluarga, tadi sudah kamu sebut. Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, paman, itu merupakan keluarga besar. Tetapi lembaga keluarga itu hanya ini. Unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang tadi disebutkan oleh kelompok 2 itu merupakan adalah keluarga besar. Tadi disebutkan Agus, paman, nenek, kakak, bule, dan semuanya ya. Itu merupakan keluarga besar. Tetapi lembaga keluarga yang ada di kita itu hanya terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Paham? Oke, ini ya. Ini perbedaannya ya. Tapi sudah bagus tadi yang disebutkan oleh kelompok 2. Oke, coba lagi perhatikan ini. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Coba kamu lihat lagi gambar ini. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang suku karo? Si Luna ya, ke depan dulu coba si Luna. Coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Adat perkawinan? Gambar siapa itu Luna? Hah? Ini adalah gambar adat perkawinan karo. Ini ibu Luna dan suami ibu. Ini ada ibu yang pesta. Oh berubah ya? Gak kenal ya? Padahal ini ibu ya. Oke, coba kamu baca dulu. Apa itu? Masing-masing memiliki peran dan fungsi keluarga. Bisa kamu ini? Coba, dari kamu lihat gambar ini terdiri dari siapa ini? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, terima kasih ya untuk Luna ya. Tepuk tangan untuk Luna. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Mari kita ibu teruskan. Masing-masing keluarga memiliki peran dan fungsi. Coba kamu lihat ini. Ini ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Oke, tugas utama ayah itu adalah mencari nafkah. Tugas ibu adalah mengurus rumah tangga. Tugas kakak ataupun adik ini adalah, kalau kakak dia menjaga adik, atau adik ini sama kakak ini membantu ibu di rumah. Atau contohnya itu seperti kamu membersihkan mainan adik, membersihkan buku, merapikan buku, merapikan tempat tidur kamu. Itulah dia masing-masing peran dari keluarga ini. Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa fungsi lembaga keluarga. Coba kamu lihat. Yang pertama sekali adalah fungsi reproduksi. Tahu fungsi reproduksi? Udah belajar IPA udah tahu ya. Reproduksi itu adalah menghasilkan menghasilkan keturunan. Adanya perkawinan antara seorang istri dan suami. Dari cinta kasih mereka akan akan ada seorang anak. Itu adalah fungsi reproduksi. Yang kedua, itu adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Coba kamu lihat ini. Bersosialisasi dengan santun dan berpendidikan. Yang ketiga, fungsi ekonomi.
menyayangi kalian. Selanjutnya fungsi terakhir adalah fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan itu ayah dan ibu serta kakak akan memberikan perlindungan kepada kita, memberikan rasa aman, tentram dan damai jika kita bersama keluarga kita. Itu adalah fungsi dari lembaga keluarga. Oke, selanjutnya ya. Coba kamu lihat ini. Peranan keluarga dalam perubahan sosial. Yang pertama sekali adalah sebagai benteng penyaring nilai-nilai di masyarakat kepada anak. Peranan tiap anggota keluarga itu bergeser. Dulu ya, anak hormat kepada orang tua, membantu orang tua, tapi sekarang tidak. Itu ya. Kalau seorang ibu dulu bekerja hanya mengurus rumah tangga, memasak, mencuci dan sejenisnya. Tetapi sekarang tidak. Seorang ibu juga bekerja mencari nafkah. Yang keempat, itu ayah dulu tugasnya hanya mencari nafkah, tapi sekarang juga tidak. Ayah juga ikut membantu ibu untuk mengurus anak-anak di rumah. Seperti itu ya. Adakah ayah membantu kalian kalian melihat membantu ibu kalian itu membantu mengurus rumah? Ada ya? Ada ya? Selanjutnya adalah perbedaan suku dan budaya. Sekarang tidak perbedaan suku dan budaya sekarang ini tidak lagi masalah. Oh, kamu suku Karo, suku Batak, kita gak kawan. Gak ada lagi kayak gitu. Sekarang udah sama nak. Mau suku Jawa, mau suku Karo, semua sekarang kita udah teman. Kalau dulu kan, jangan. Dia suku Batak, usah dikawannya. Katanya kalau suku Batak itu jorok. Kalau kita kan pembersih. Dulu kita pendapatnya ya, tidak nak. Sekarang semuanya sudah sama. Sudah ada perubahan. Kamu perhatikan gambar ini. Ini gambarnya, kamu lihat. Di sini ayah dan ibu pergi kemana ini? Mereka jalan-jalan bekerja sama menjaga anak, ya kan, mengurus anak. Bukan aja hanya ibu ini menjaga anak, ayah juga. Begitu juga ini. Ibu ini menjaga anak, ya kan? Tetapi seorang ibu, kamu lihat lagi ini, seorang ibu kamu lihat juga bisa bekerja. Perempuan yang hebat yang kita lihat adalah ini. Tahukah ini siapa? Perempuan ini. Ibu siapa ini? Ini adalah ibu menteri keuangan kita. Dia sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai menteri keuangan Republik Indonesia. Paham? Jadi udah ada perubahan ya. Perubahan itu tidak hanya perempuan tidak kerja di rumah, jangan mau. Kita sebagai perempuan harus tetap bekerja. Jangan mau seperti kamu ini. Kalau kita kan sekarang biasa seperti ini ya. Udahlah, udah siap tamat sekolah, udah perempuan tugasnya di rumah saja. Tidak. Sekarang kita harus pandai mencari uang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kita mau jalan-jalan, mau refreshing, mau beli tas, mau beli baju, seperti itu ya. Selanjutnya, coba kamu lihat peranan keluarga saat pandemi COVID-19. Dulu sebelum COVID ini peranan keluarga itu masih biasa, tidak ada aturan. Sekarang sudah ada aturan. Coba kamu lihat, perhatikan gambar ini. Oke? Itulah peranan keluarga saat pandemi. Selanjutnya, mari kita simak video ini. Coba kamu lihat. Setelah kamu simak video ini, nanti ibu mau satu orang ke depan menceritakan apa yang bisa kamu ambil dari video tersebut. Oke? Simak dulu ya. Kamu perhatikan gambar ini. Ini ada di sini ibu buat gambar ibu, keluarga ibu, ada gambar keluarga orang lain, ada 3 keluarga di sini. Coba kamu perhatikan. Di antara ketiga gambar ini, kamu udah pasti mengetahui apa itu keluarga.
Coba kamu perhatikan lagi gambar ini. Ini adalah gambar ibu waktu ibu jalan-jalan ke luar negeri. Di gambar ini kamu dapat melihat ini merupakan fungsi keluarga juga. Fungsi apa? Ini merupakan fungsi apeksi. Apa itu fungsi apeksi? Fungsi apeksi adalah fungsi untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga. Itu ya. Selanjutnya kita akan mengetahui sistem lembaga keluarga di masyarakat itu ada dua. Yang pertama sekali adalah sistem bilateral. Sistem bilateral ini adalah sistem yang menarik garis keturunan bapak dan ibu, sehingga kedudukan anak perempuan dan laki-laki itu sama. Contoh, kamu lihatlah di gambar ini. Ini suku apa? Ini adalah suku Jawa. Jadi contoh sistem keluarga yang menganut sistem bilateral tadi adalah suku Jawa. Yang kedua itu adalah sistem unilateral atau unilinear. Apa itu? Itu adalah sistem yang menarik garis keturunan dari satu pihak saja. Ingat ya, satu pihak saja. Baik itu pihak ayah maupun pihak ibu. Coba kamu perhatikan gambar ini. Di gambar ini, gambar yang pertama ini adalah suku Batak. Ini merupakan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Yang kedua itu adalah suku Padang. Ini merupakan garis keturunan yang menarik dari pihak ibu. Jadi marga mereka itu, kalau suku Padang ini diambil dari pihak ibu ya. Kalau ibu, marga ibu itu dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi apakah kalian sudah tahu itu? Tentu sudah ya. Selanjutnya peran keluarga ini, coba kamu lihat di sini. Ini adalah peran keluarga di saat sebelum pandemi COVID-19 ini. Setelah COVID-19 ini, peran keluarga itu ada berubah sedikit. Tetapi hanya tata cara saja ya. Setelah saya mengamati video tersebut, saya mengetahui arti lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit di masyarakat terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak. 2. Mengetahui fungsi utama keluarga. 3. Mengetahui sistem lembaga keluarga yang ada dalam masyarakat. 1. Bilateral. Unilateral, saya termasuk sistem lembaga karena saya suku unilateral. Saya akan rajin belajar supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti keluarga ibu kita, agar keluarga saya bahagia dan senang. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Utamanya mana? Silakan duduk. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama-sama. Selalu kelompok 1 ya. Sekarang gantian. Kelompok 3 dulu yang maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan hasil diskusi kami menganalisis peranan keluarga pada saat pandemi COVID-19. 1. Kami mematuhi protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. 2. Bapak setiap hari bekerja menggunakan masker. Ibu juga kadang juga memakai masker dan mencuci tangan. Kami sebagai siswa sudah sangat merindukan sekolah, tetapi karena COVID ini kami belajar pakai WA aja, seminggu sekali saja sekolah, itu pun tidak boleh rame-rame. Kami sangat merindukan situasi sebelum COVID ini, atau sekolah
biasa berjumpa dengan guru-guru kami dan teman-teman yang lain. Adakah yang kelompok lain ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah keluarga kalian memfasilitasi kamu pembelajaran daring saat COVID? Kami akan menjawabnya. Kebetulan HP orang tua saya masih jadul, jadi saya minjem HP bude saya buat belajar. Dan saya baru saja dibeli HP sama abang saya yang kerja di Medan. Saya minjem HP bapak saya, kadang saya mengerjakan tugas malam hari karena siang HP dibawa bapak kerja. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang selanjutnya maju kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adalah peranan keluarga di tempat kamu tinggal, kaitannya dengan perubahan sosial. Menurut pendapat kami, peranan keluarga dalam perubahan sosial. Peran ayah saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami, membantu ibu juga mengurus adik jika ibu lagi masak, mengajari saya mengerjakan tugas lihat melalui HP bapak. Peran ibu saya memasak, mengurus rumah tangga, bekerja juga mencari sapu lidi, memotif brondolan sawit untuk menambah uang di keluarga. Peran saya membantu ibu mengurus atau menjaga adik, membersihkan rumah atau mencuci piring dan baju saya sendiri. Kadang juga ikut sama ibu mencari sapu lidi dan mengutip brondolan. Apakah ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 3 berdiri ya. Oke, simak ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian, apakah perubahan sosial dan peran keluarga membawa dampak positif maupun negatif? Kami akan menjawab dari kelompok 3. Dampak positif, ibu dan ayah kami saling bekerja sama dalam mencari nafkah dan mengurus rumah sehingga keuangan kami tercukupi. Dampak negatif, kurangnya perhatian orang tua kepada kami sudah berkurang karena ibu dan ayah sibuk bekerja. Apakah ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Tidak ada. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Sekarang terakhir giliran kelompok 1 untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu karena ini terakhir. Harus semangat. Tepuk tangan. Oke, kelompok 1 harus semangat. Walaupun 2 orang kelompok 1 ini, tetapi harus tetap semangat. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Keluarga saya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini masih sederhana. B. Keluarga saya mengajarkan saya bagaimana mengasihi kedua orang tua saya, kakak, adik, serta orang lain. Orang tua saya mengajarkan untuk taat beribadah dan ngaji. Keluarga saya selalu memberikan perlindungan kepada saya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Keluarga saya sering mengajak saya ikut ke pesta sehingga saya bisa mengenal budaya kami sehingga kami bahagia. Ada dari kelompok lain ingin bertanya? Ada. Oke, kelompok 2 bertanya. Oke, berdiri ya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah contoh fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga kepada kalian sehingga kalian bahagia? Kami akan menjawab dari kelompok 2. Jikalau saya mendapat juara 1 sampai 3, saya diberikan handphone.
2. Jikalau saya mendapat juara 10 besar, orang tua saya akan beli baju baru. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Semangat walaupun dua orang mereka tetap semangat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Adakah ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya. Materi kita hari ini telah selesai. Ibu mau lihat dulu kamu menyimpulkan materi kita hari ini. Hari ini siapa yang maju ke depan? Ibu persilahkan Adi ya, karena Ibu semalam nggak kata ya. Ibu pasti Adi berani ya. Oke, persilahkan Adi ke depan. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, silakan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Pada umumnya lembaga keluarga memiliki 7 fungsi, yaitu 1. Fungsi reproduksi, 2. Fungsi proteksi, 3. Fungsi ekonomi, 4. Fungsi sosialisasi, 5. Fungsi efeksi, 6. Fungsi pengawasan sosial, dan 7. Fungsi pemberian status. Oke, terima kasih untuk si Adi ya. Tepuk tangan dulu untuk Adi. Oke, silakan. Ibu akan menyempurnakan hasil kesimpulan materi kita hari ini. Lembaga keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Fungsi utama keluarga adalah menjaga agar anggota keluarganya tidak menyimpang dari peranata sosial. Itu fungsi utama. Yang disebutkan Adi tadi adalah pada umumnya lembaga keluarga itu ada 7 fungsi. Itu tadi yang disebutkan Adi ya. Yang pertama sekali adalah fungsi reproduksi, yang kedua adalah fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga adalah fungsi ekonomi, yang keempat adalah fungsi sosialisasi, yang kelima adalah fungsi afeksi atau fungsi kasih sayang, yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial, yang ketujuh adalah fungsi pemberian status. Sistem keluarga di lembaga keluarga itu ada 2. Yang pertama sekali adalah sistem bilateral. Sistem bilateral itu adalah sistem yang kekerabatan keluarganya itu menarik garis keturunan kedua belah pihak, sehingga kedudukan antara perempuan dan laki-laki itu sama. Contohnya adalah suku Jawa. Itu ya. Yang kedua adalah sistem unilateral atau unilineal. Itu adalah sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan yang memihak satu pihak saja, baik itu pihak ayah maupun pihak ibu. Contoh yang memihak garis keturunan ayah adalah suku Batak. Ibu ambil ya, ibu ya, suku Batak Karo. Ibu ini adalah marganya Subakti. Tetapi kalian tahu ya, anak ibu itu sudah marganya udah lain karena suami ibu marganya Sembiring. Seperti itulah ya. Itu contohnya kalau suku Batak. Yang kedua dari garis keturunan ibu. Itu kita ambil adalah contohnya suku Padang. Mereka mengambil marga dari suku ibunya. Marga dari ibunya, tidak dari kebalikan dari suku Batak. Kalau yang pertama tadi bilateral itu adalah contohnya adalah suku Jawa, ya kan? Tidak ada marganya seperti itu ya. Oke, itulah simpulan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kamu di rumah, ya, kalian kan di sini udah kumpul. Tetapi bagi teman kalian itu nanti ibu akan share di WA group tugas diskusinya. Tetapi tugas pribadi tetap ibu kasih, yaitu melalui ibu buat nanti link quizzes. Kalian tinggal klik. Nanti jikalau salah, kalian bisa lagi mengulang sehingga jawabannya itu benar, sehingga kalian merasa puas. Tetapi nanti ibu mengetahui berapa kali kalian ulang-ulang. Oke? Paham? Oke. Untuk tugas prakteknya ibu mau juga bagi yang memiliki handphone ya boleh numpang sama temannya. Bagi yang tidak juga
nanti kamu boleh berkelompok, itu kamu rekam kegiatan peran di keluarga kalian masing-masing. Peran ayah, ibu, kamu, kakak atau adik. Setelah kamu rekam, baru kirim ke WA pribadi ibu. Materi kita minggu depan kita akan belajar tentang lembaga agama dan lembaga ekonomi. Jadi 2 ya, ibu gabungkan. Oke? Kalian buka bukunya nanti halaman 107. Kalian pelajari dulu di rumah. Oke? Adakah pertanyaan? Ada Bu. Oke, coba silakan. Durasi kita videonya berapa menit Bu? Durasi untuk video peran keluarga kalian di rumah itu 3 menit sampai 5 menit. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada nggak? Oke, siapa Ami? Apa? Coba. Bu, kapan kumpul? Kumpulnya itu nak boleh minggu depan atau kalau siap makin cepat makin bagus ya. Oke? Oke, ada kelompok lain ingin bertanya? Ada. Oke ya, itu aja ya. Sekian dan terima kasih ya. Oke, sekarang siapa yang memimpin doa? Berdiri. Sesudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.